Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ade Rusi Fatu Ayis, NIM 1918273. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya susun, yaitu tentang pelanggaran etika dan sanksinya dalam bidang teknologi informasi. Untuk bab yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang IT karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh IT itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Pada zaman sekarang, banyak sekali orang di bidang IT menyalahgunakan profesinya untuk merugikan orang lain. Contohnya adalah penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus operandi penipuan online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui mistis, melalui forum, melalui mini iklan, teks ad, dan lain-lain. Dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon bangsanya, mereka memancing kelemahan dari para calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Oleh sebab itu, kode etik bagi pengguna internet sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Perumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah pengertian dari kode etik profesi. Kemudian yang kedua adalah apa saja pelanggaran etika profesi. Yang ketiga, apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk yang pertama untuk mengetahui pelanggaran kode etik, yang kedua untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan kepada pelanggar kode etik. Yang kedua adalah pembahasan. Yang pertama adalah pengertian kode etik dalam bidang teknologi informasi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, dan pedoman dalam melakukan kegiatan dalam pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman perilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan klien, antara para profesional sendiri atau antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran etika profesi di bidang teknologi informasi. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah spam. Spam merupakan pelanggaran etika dalam berinternet, yaitu dengan cara membanjiri banyak pesan secara berulang-ulang. Dalam upaya untuk memaksanya, sebagian besar spam adalah iklan komersial, seringkali berupa produk-produk yang cukup melakukan jaminan cepat kaya dan layanan lainnya yang dianggap legal. Kemudian yang kedua ada carding. Carding merupakan istilah yang menjelaskan tentang perdagangan kartu kredit, rekening bank, informasi pribadi lainnya secara online. Istilah singkatnya, carding adalah mencuri informasi kartu kredit atau rekening bank yang digunakan sendiri atau dibagikan kepada orang lain. Dengan mendapatkan informasi tersebut, pelaku carding dapat menggunakan akun kartu kredit tersebut dan menguras semua isinya tanpa harus mendapat izin dari pemiliknya. Yang ketiga adalah phishing. Phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Misalnya saja seorang memberikan sebuah halaman website, kemudian kalian tampil dengan tampilan yang sangat mirip dengan Facebook. Kemudian Anda akan mengira bahwa itu adalah situs Facebook dan memasukkan email serta password ke dalam situs tersebut. Tentu saja pemilik situs phishing tersebut akan mendapatkan username dan password Anda. Kemudian yang keempat adalah cracking. Cracking merupakan modifikasi sangat lunak untuk menghilangkan atau menonaktifkan fitur yang dianggap tidak diinginkan oleh orang yang memecahkan perangkat lunak, terutama fitur pelindungan salinan.
termasuk perlindungan terhadap manipulasi perangkat lunak, serial number, key hardware, cek tanggal, dan cek disk, atau gangguan perangkat lunak seperti layar, acak, dan hardware. Kemudian yang kelima adalah cyber spying atau spyware, yaitu adalah tindakan atau praktik untuk mendapatkan rahasia dan informasi tanpa seizin dan pengetahuan pemegang informasi pribadi sensitif pada pemilik atau bersifat rahasia dari individu, pesaing, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk keuntungan pribadi. Ekonomi, politik, atau militer dengan menggunakan metode di internet, jaringan, atau komputer perorangan melalui penggunaan teknik cracking dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse and spyware. Hal ini sepenuhnya dapat dilakukan secara online dari meja komputer profesional di basis di negara-negara yang jauh atau mungkin melibatkan infiltrasi di rumah oleh mata-mata dan alat konvensional yang terlatih dengan komputer, atau dalam kasus lain mungkin merupakan hasil kerja kriminal dari hacker jahat amatir dan programmer perangkat lunak. Kemudian yang terakhir adalah DDoS. DDoS merupakan jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server dari dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat dijalankan fungsinya yang benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah membanjiri lalu lintas jaringan. Yang kedua adalah membanjiri jaringan dengan banyak request. Dan yang ketiga adalah mengganggu komunikasi antara sebuah host dan klien yang terdaftar dengan menggunakan banyak cara. Kemudian untuk sanksi-sanksi yang diberikan oleh pelanggar etika yaitu adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi atau Undang-Undang ITE. Dalam pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidananya adalah paling lama 6 tahun dan denda paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Diatur dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 28 UU ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan untuk pasal-pasal yang lain itu juga terdapat dalam Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 UU ITE tahun 2008, pasal Undang-Undang ITE pasal 29 tahun 2008, pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3, kemudian pasal 33 Undang-Undang ITE tahun 2008, pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Dan untuk kitab Undang-Undang Pidana itu terdapat pada pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding. Kemudian pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. Pasal 335 KUHP ini adalah untuk pengancaman atau pemerasan. Pasal 31 KUHP itu kasus pencemaran nama baik di media internet. Kemudian pasal 311 itu juga pencemaran nama baik di media internet. Kemudian pasal 303 KUHP itu tentang permainan judi online. Kemudian pasal 406 KUHP itu tentang kasus device atau hacking. Kemudian kesimpulannya adalah dari pembahasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa kode etik profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.